Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya jua kita semua dapat hadir di tempat yang mubarak ini. Semakin terasa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, di mana kita termasuk hamba-hamba yang masih diperkenankan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dalam suasana sebagaimana yang kita rasakan bersama. Pada saat kita sama menyadari betapa dalam rentang waktu 1 tahun sejak berakhirnya Ramadan tahun yang lalu, begitu banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan menimpa kita semua, di mana kemudian berdampak kita tidak dapat lagi menikmati bulan Ramadan tahun ini seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Tepat seminggu yang lalu, di hari Jumat, mata dunia tertuju ke Amerika Serikat. Tatkala sang petinju legendaris dunia, proses pemakamannya diliput, yang oleh Samsul Anwar dalam komentarnya bahwa Jakarta yang sekian lama dikenal jalannya selalu ramai dan cenderung macet, namun setiap kali Muhammad Ali naik di atas ring, seketika jalan itu menjadi lengang. Bahkan sampai kepada tingkat meskipun sidang kabinet sementara berlangsung, bila bertepatan Muhammad Ali tampil, maka sidang sementara diskors sampai selesai pertandingan Muhammad Ali ketika itu. Begitu besarnya pengaruh daya tarik dari sang legendaris ini. Namun kita semua kemudian disentakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar nama yang dimiliki oleh Muhammad Ali dengan sekian banyak penggemarnya, toh pada akhirnya dia harus pasrah menerima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun boleh jadi ada pula yang beranggapan ya wajarlah, kan usia Muhammad Ali juga sudah 70 tahun lebih.
Belum lagi sekian puluh tahun terakhir dia sudah dilanda penyakit Parkinson, sehingga matinya sejak lama pun orang masih menganggap sebagai sebuah kewajaran. Namun bagi kita orang beriman sangat meyakini betapa proses kematian itu hanyalah pelengkap cerita. Intinya dia adalah sebuah keniscayaan yang akan menimpa siapapun juga. 3 hari berselang proses pemakaman Muhammad Ali, lagi-lagi mata dunia tertuju ke Amerika Serikat. Ketika terjadi proses penembakan brutal dalam sepanjang sejarah Amerika. Inilah penembakan massal yang paling dahsyat. 49 orang mati seketika dan 53 orang lainnya terluka. Ini yang memicu kemarahan Obama kemudian yang mendesak untuk segera direvisi undang-undang soal hak kepemilikan senjata bagi masyarakat sipil. Namun konyolnya yang melakukan penembakan kemarin justru adalah salah seorang dari anggota perusahaan jasa keamanan terbesar di dunia yang secara sah memiliki senjata. Tapi justru dialah yang melakukan pembunuhan massal itu. Lagi-lagi, ini bukti dari firman Allah yang sangat populer yang terdapat pada surah Ali Imran, surah ketiga ayat 185, di mana Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dia tidak menunggu usia orang harus tua terlebih dahulu. Tidak harus ditandai dengan penyakit yang berkepanjangan. Tergantung kepada siapa yang memang sudah tiba waktunya dan tidak akan mungkin lagi ditunda. Tidak akan dirubah jadwalnya oleh Allah. Yang karenanya dalam surah Al-Munafikun, surah ke-63 ayat terakhir, pada ayat ke-11 Allah berfirman, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tidak akan dirubah oleh Allah jadwal kematian seseorang bila waktunya telah tiba. Inilah yang kita syukurkan sekali lagi, sebab kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan tahun ini, yang merupakan momentum yang sangat mahal untuk kita mempersiapkan bekal sebanyak mungkin menghadapi kematian itu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, aqyasun nas, manusia yang paling cerdas adalah aktsaruhum zikran lil maut, manusia yang paling banyak mengingat mati, wa asyaddu istidadan lahu, dan banyak-banyak mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Momentum bulan Ramadan adalah kesempatan yang paling mahal, kesempatan yang paling strategis untuk menumpuk mempersiapkan bekal sebanyak mungkin. Ada banyak hal, amalan ibadah yang bisa kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Namun memang menjadi sesuatu yang ironis kemudian, sebab Ramadan yang kita hadapi tahun ini sesungguhnya merupakan ulangan dari Ramadan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan apa yang dijanjikan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama persis, tidak ada perubahan dengan Ramadan di tahun-tahun yang telah lewat. Namun seringkali selepas bulan Ramadan berlalu, nyaris tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan antara orang yang telah memasuki bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Salah satu pemicunya, saya tertarik kemudian dengan tulisan MH Ainun Najib dalam sebuah artikel yang fokusnya adalah betapa banyak manusia yang melakukan aktivitas kesia-siaan
yang ujungnya adalah penyesalan yang tiada guna. Disebabkan oleh karena mereka terfokus mengutamakan kepada bungkusnya, namun lupa kepada isinya. Apa yang dimaksud dengan bungkus dan apa yang dimaksud dengan isi? Ada beberapa contoh yang beliau angkat, di antaranya betapa banyak orang yang banting tulang, peras keringat, menguras energi, berpacu dengan waktu hanya untuk mencari uang. Setelah uang didapatkan, itu digunakan membangun rumah sebesar mungkin, lengkap dengan aneka perabot fasilitas yang ada di dalamnya. Namun sekali lagi, ini yang banyak menjadi fokus perhatian orang. Padahal rumah dengan segala perabot yang ada di dalamnya sesungguhnya itu hanyalah bungkus. Isinya adalah kehidupan penghuninya yang bahagia, yang tenang dan tentram. Itu adalah isi yang seharusnya diupayakan. Nah, betapa banyak kita saksikan orang mencari uang untuk bangun rumah, melengkapi fasilitasnya, hanya sebatas itu. Dan dia lupa, lalai mempersiapkan bagaimana orang yang ada di dalamnya bisa bahagia, bisa tenang dan tentram. Contoh yang lain, betapa banyak orang yang membuat kamar indah, bahkan terkesan mewah, lengkap dengan tempat tidur kasurnya, kasur alga yang tebalnya sampai 1 meter. Padahal tempat tidur yang mewah, yang indah itu hanyalah bungkus. Isinya adalah tidur nyenyak. Apa artinya tempat tidur yang mahal, yang mewah, yang indah, tapi kemudian orang baring di atasnya malah gelisah, susah betul tidurnya. Giliran tertidur sedikit dia terbangun karena mimpi buruk lagi. Jauh lebih baik tidur di balai-balai tapi bisa tidur nyenyak. Orang ribut bangun makan sahur, kalau tidak dibanguni susahnya tidak ketulungan. Itu isinya, tidur nyenyak itu. Dan begitulah sesungguhnya banyak aktivitas lain yang orang terfokus kepada bungkus, lupa dengan isinya. Kaitannya dengan amalia bulan Ramadan seperti itu adanya. Betapa banyak orang terfokus kepada bungkus ibadah, tapi lalai dengan isinya. Contoh ibadah sholat. Setahun yang lalu ramai diberitakan bahwa di Jawa Timur ada orang yang sholat tarawih 23 rakaat tidak sampai 10 menit. Sampai diliput oleh Metro TV. Tadinya saya pikir itu hanya sekedar editan. Tapi 4 hari yang lalu saya baru pulang dari safari dakwah di Palembang, Sumatera Selatan, di Kabupaten Banyuasin dan Kota Madia, Palembang. Di sana pun saya temukan hal yang sama. 23 rakaat tidak sampai 15 menit selesai. Karena dia terfokus hanya kepada bungkus, lupa kepada isinya. Yang penting takbirnya benar, bacaan Al-Fatihahnya lengkap, baca ayat minimal 1 ayat yang dibaca alif lam mim Allahu Akbar. Rakaat kedua Yasin Allahu Akbar. Rakaat ketiga Hamim Allahu Akbar. Seperti itu aja ayat yang dibaca. Ruku, i'tidal, sujud itu berpacu. Kala lincah instruktur senam aerobik. Tiba-tiba sudah salam lagi. Ini karena terfokus kepada bungkus, lupa kepada isinya. Isi daripada sholat itu adalah khusyuk. Bagaimana orang bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pernah diprotes oleh jamaah ketika dipaksa jadi imam. Selesai sholat dia protes, "Ustadz ngapain sih kalau sholat lama banget? Saya sampai susah khusyuknya." Saya katakan memang tidak ada jaminan kalau orang sholat lama itu pasti khusyuk. Itu tidak ada garansi. Tapi saya bisa pastikan kalau Anda sholat cepat-cepat, sholat terburu-buru, maka saya jamin itu mustahil bisa khusyuk. Itu sudah pasti tidak khusyuknya kalau sholat terburu-buru. Kalau sholat lama belum tentu, tapi itu ada peluang. Itulah yang seharusnya difokuskan ketika kita melaksanakan sholat.
Bukan sebatas benarnya gerakan, pastinya bacaan, ada rujukan dalil yang sah, tapi kemudian lalai kepada isinya. Sama halnya dengan melaksanakan ibadah puasa, bukan sebatas menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan dengan istri di siang hari. Itu hanya bungkus. Intinya adalah nafsu dikendalikan. Orang yang sukses ibadah puasanya adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karenanya orang bertakwa itu dijamin oleh Allah hidupnya akan tenang, urusannya akan mudah, masalahnya akan selalu ketemu jalan keluar. Intinya karena nafsu yang dikendalikan. Kalau nafsu tidak dapat dikendalikan, inilah sumber masalah sesungguhnya. Inilah rahasia dari semua persoalan yang dihadapi manusia di dunia ini. Gara-gara nafsu yang tidak terkendali. Inilah yang menyebabkan kenapa kemudian orang setelah menjabat satu periode ngotot maju lagi periode kedua. Karena nafsu yang tidak terkendali. Sementara banyak orang lain yang antri kepingin juga. Sudah selesai 2 periode masih kepingin maju periode ketiga lagi. Cuma terganjal oleh aturan, terpaksa istri yang didorong. Istri selesai, anaknya lagi yang dipaksa maju. Padahal saudaranya ada juga yang kepingin. Terjadilah perebutan antara istri dan saudaranya. Ributlah anak keturunan dan para pendukungnya. Saya tertarik dengan sebuah cerita. Seorang anggota jamaah pengajian pernah bertanya kepada Syekh, "Syekh, saya ini punya masalah." Masalah apa gerangan? Persoalan dengan istri saya. Dulu ketika saya masih bujang, kepingin menikah, lagi mencari wanita yang pas, sampai kemudian saya temukan satu wanita yang cocok menurut saya. Dan menurut pengamatan penilaian saya, calon istri saya ini merupakan wanita tercantik di dunia. Setelah kemudian saya lamar, diterima dan disepakati hari pernikahan, kok sudah mulai muncul masalah. Ternyata istri saya bukan satu-satunya yang tercantik. Ada beberapa wanita lain yang sama cantiknya dengan calon istri saya. Setelah saya menikah, berjalan beberapa lama, bukan sekedar ada beberapa wanita lain, tapi banyak wanita lain yang bukan sekedar sama, tapi lebih cantik dari istri saya. Terus berlanjut, setelah berjalan beberapa tahun sudah punya anak 2-3 orang. Bukan sekedar ada dan banyak, tapi semua wanita yang saya lihat itu jauh lebih bagus dari istri saya. Kira-kira masalahnya apa ini Syekh, dan bagaimana solusinya? Syekhnya berkata, "Mau saya beritahu bahwa ada laki-laki yang lebih parah dari kamu itu." Wih, kayak apa lagi modelnya laki-laki yang lebih parah dari saya? Adalah laki-laki yang sudah menikahi semua wanita yang dia anggap cantik di dunia ini. Kemudian ternyata anjing yang dia lihat itu lebih cantik dari istrinya. Kenapa seperti itu? Begitulah hakikat nafsu sesungguhnya. Kalau nafsu tidak dikendalikan, tidak ada puasnya. Ibarat orang yang kehausan minum air laut. Semakin diminum dia semakin kehausan, terus ketagihan. Begitulah hakikat dunia bila nafsu tidak dikendalikan. Karenanya Rasulullah menyatakan, meskipun kamu sudah punya emas, harta kekayaan sebesar gunung Uhud, itu pun tidak cukup, karena nafsu memang tidak pernah puas. Inilah hakikat ibadah puasa. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu sehingga indah dan enak hidup kita ini. Karena dibatasi maksimal 20 menit, dan saya lihat jam tepat 20 menit. Bijaksana bila saya hinggakan cukup sekian. Tadi menjelang di qomat dibisik untuk ada tugas bagi jamaah yang berminat mendapatkan hadiah dengan 2 pertanyaan bagi bapak-bapak. Pertanyaan pertama. Tadi saya sebutkan ada ayat yang menjelaskan tentang setiap orang akan mengalami yang namanya kematian.
Minta tolong ada yang bisa menjawab penggalan ayat itu. Yang mana? Ini ada 2. Ya, dipersilakan. Ya. Saya tidak tidak tanya nama surah, nomor ayatnya, tapi penggalan ayatnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Iya, benar. Kita hinggakan cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.